Cerita ini hanya fiktif belaka, hanya untuk hiburan saja. Kalau ada nama atau tempat yang sama dengan di dunia nyata, semua bukanlah sebuah kesengajaan dan mohon dimaklumi. Dia menggantikan kakaknya masuk penjara. Tapi dia tak menyangka kalau dia mendapatkan kesempatan untuk berguru dengan dewa silat dan mempelajari ilmu silat yang luar biasa. Setelah bebas, dia menikahi seorang wanita konglomerat. Berhadapan dengan keluarganya yang tidak tahu malu, ia memutuskan untuk membuktikan siapa dirinya. Part 1, Bayang-bayang pengorbanan. Hujan turun tipis di kota Argapura ketika Raka Pradana berdiri di depan gerbang besi pengadilan negeri. Tangannya masih bergetar, bukan karena takut, melainkan karena keputusan yang baru saja ia ambil akan mengubah hidupnya selamanya. Di dalam ruang sidang, kakaknya, Revan Pradana, pengusaha muda yang dielu-elukan keluarga, duduk dengan wajah pucat. Tuduhan penggelapan dana proyek miliaran rupiah mengancam reputasi keluarga mereka. Ayah mereka telah meninggal, dan ibu mereka hanya peduli pada nama baik keluarga. Seseorang harus bertanggung jawab. Raka yang sejak kecil selalu berada di bayang-bayang kakaknya, memilih maju. Ia mengaku sebagai pelaku. Semua bukti dimanipulasi. Revan keluar dari ruangan dengan air mata yang tampak tulus. Tetapi di sudut bibirnya terselip lega. Raka melihatnya, dan untuk pertama kalinya, menyadari bahwa pengorbanannya mungkin tidak akan pernah dihargai. Vonis 5 tahun penjara dijatuhkan. Tanpa pembelaan berarti, Raka dibawa ke lapas Gunung Bromo. Sebuah penjara tua yang dikenal keras. Hari pertama, ia langsung merasakan dunia yang berbeda. Teriakan api, tatapan penuh ancaman, dan aturan tak tertulis yang lebih kejam dari hukum resmi. Di Blok C, Raka menjadi sasaran empuk. Tubuhnya tidak terlalu besar, wajahnya terlalu tenang. Sekelompok napi mencoba memerasnya. Ia dipukul, dijatuhkan, dan hampir kehilangan kesadaran. Saat itulah seorang pria tua dengan rambut putih panjang muncul. Hanya dengan satu gerakan sederhana, pria itu menjatuhkan 3 orang sekaligus. "Jangan ganggu dia," katanya pelan. Semua mundur. Pria itu bernama Bahram Wijaya, napi seumur hidup yang dijuluki para tahanan sebagai dewa silat. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Ia hidup tenang di sudut halaman, jarang bicara, tapi semua menghormatinya. Raka berterima kasih, dan Bahram hanya menatapnya lama. "Kau masuk penjara bukan karena kau bersalah," ujar Bahram. Raka terkejut. "Mata orang yang berkorban selalu berbeda," lanjutnya. Sejak hari itu, hidup Raka berubah. Bahram mengajaknya berlatih setiap dini hari. Tidak ada gerakan berlebihan. Hanya pernapasan, keseimbangan, dan pukulan yang tampak sederhana. Namun setiap hari, tubuh Raka berubah. Lukanya cepat pulih. Refleksnya meningkat. Ia mulai memahami bahwa ilmu yang diajarkan bukan sekadar silat, tapi seni mengendalikan diri. Raka yang masuk sebagai korban, perlahan berubah menjadi seseorang yang disegani. Tapi di dalam hatinya, sebuah pertanyaan mulai tumbuh, apakah pengorbanannya benar-benar layak? Dan tanpa ia sadari, dendam mulai berakar. Part 2, Dewa Silat di Balik Jeruji. Tahun pertama di penjara mengubah Raka sepenuhnya. Bahram tidak hanya mengajarkan teknik bertarung, tetapi juga cara membaca gerakan lawan, mengatur napas, dan menghemat tenaga. Setiap latihan terasa seperti meditasi yang menyiksa. Mereka berlatih di halaman belakang, di bawah cahaya lampu redup, saat napi lain masih terlelap. "Ilmu silat sejati bukan untuk menyerang," kata Bahram suatu pagi, "tapi untuk menentukan kapan kau harus berdiri." Raka menyerap semuanya. Ia belajar langkah tanpa suara, pukulan tanpa ancang-ancang, dan pertahanan yang hampir tak terlihat. Tubuhnya kini lebih padat, matanya lebih tajam. Para napi yang dulu memerasnya kini menjaga jarak. Suatu hari, kerusuhan pecah. 2 kelompok napi bentrok. Petugas kewalahan. Salah satu napi membawa pisau rakitan dan mengamuk. Ia menyerang siapa saja di dekatnya. Raka yang berada di tengah kekacauan bergerak spontan. Ia menghindar, memutar tubuh,
dan menjatuhkan penyerang dalam satu gerakan cepat. Semua terdiam. Bahram hanya tersenyum kecil. "Kau sudah siap," katanya. Namun di balik latihan itu, Bahram juga menceritakan masa lalunya. Ia dulunya seorang pendekar dari aliran silat kuno yang hampir punah. Ia dipenjara karena membunuh seorang pengkhianat yang menghancurkan perguruannya. Sejak itu, ia menunggu seseorang yang layak mewarisi ilmunya. "Ilmu ini bukan untuk balas dendam," tegas Bahram. "Tapi aku tahu, dunia akan memaksamu memilih." Raka diam. Ia memikirkan kakaknya, ibunya, dan keluarga yang tidak pernah menjenguknya. 5 tahun terasa panjang, tapi kebencian membuatnya bertahan. Pada tahun ketiga, Bahram jatuh sakit. Tubuhnya melemah, tapi ia tetap memaksa Raka berlatih. Pada malam terakhir, ia memberikan sebuah gelang besi tua. "Ini simbol perguruanku," katanya. "Mulai hari ini, kau penerusku." Beberapa hari kemudian, Bahram meninggal dengan tenang. Seluruh blok penjara hening. Bahkan napi paling keras pun menunduk. Raka berdiri di sudut halaman, mengepalkan gelang itu. Ia tidak hanya kehilangan guru, tapi juga satu-satunya orang yang mempercayainya. Di dalam hatinya, tekad terbentuk. Ia akan keluar. Dan dunia akan mengenalnya. Part 3, Dunia yang Berubah. Hari kebebasan Raka datang lebih cepat karena remisi. Gerbang penjara terbuka, dan ia melangkah keluar dengan pakaian sederhana. Tidak ada keluarga yang menjemput. Hanya jalanan panas dan dunia yang terasa asing. Ia kembali ke Argapura, rumah keluarga kini lebih besar. Lebih mewah, tapi saat ia mengetuk pintu, pelayan menatapnya seperti orang asing. Ibunya muncul, wajahnya dingin. "Kau seharusnya tidak kembali," katanya. Raka terdiam. Revan muncul dengan jas mahal. Ia berpura-pura terkejut, lalu tersenyum tipis. "Adik, kau sudah bebas?" Tidak ada pelukan. Tidak ada terima kasih. Mereka bahkan menawarinya uang agar pergi dan tidak merusak reputasi keluarga. Saat itulah Raka benar-benar memahami, pengorbanannya telah dibuang. Ia pergi tanpa berkata apapun. Beberapa hari kemudian, ia bekerja serabutan di sebuah gudang pelabuhan. Di sana, ia bertemu seorang wanita bernama Alia Maheswari, pemilik perusahaan logistik besar. Alia hampir dirampok oleh preman yang menargetkan mobilnya. Raka bergerak cepat, menjatuhkan mereka tanpa suara. Alia terkejut. "Siapa kamu?" "Hanya orang lewat," jawab Raka, namun kejadian itu membuat Alia tertarik. Ia menawari Raka pekerjaan sebagai pengawal pribadi. Dari situ, hubungan mereka berkembang. Alia melihat ketenangan dan ketegasan Raka melihat kebaikan yang tidak pernah ia rasakan dari keluarganya. Tanpa disadari, mereka semakin dekat. Dan untuk pertama kalinya sejak keluar dari penjara, Raka merasa hidupnya memiliki arah. Part 4, Pernikahan Tak Terduga. Kedekatan Raka dan Alia berkembang cepat. Alia bukan hanya konglomerat muda, tetapi juga wanita tegas yang terbiasa menghadapi dunia keras. Ia mengetahui masa lalu Raka, namun tidak menilainya. "Yang penting siapa kamu sekarang," katanya. Ucapan itu mengguncang hati Raka. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama. Raka membantu mengamankan perusahaan Alia dari pesaing licik. Ia juga menunjukkan kemampuan strategi yang tajam. Tanpa sadar, ia menjadi tangan kanan Alia. Kabar hubungan mereka akhirnya tersebar. Media menyorot, dan keluarga Alia menentang keras. Mereka tidak ingin Alia menikahi mantan narapidana. Namun Alia tetap memilih Raka. Pernikahan sederhana digelar. Tanpa kemewahan berlebihan, hanya janji yang tulus. Raka kini menjadi suami seorang konglomerat. Kabar itu sampai ke keluarga Pradana. Revan marah. Ia tidak menyangka adiknya yang ia buang kini naik begitu tinggi. "Dia tidak boleh lebih sukses dariku," gumamnya. Konflik pun mulai disiapkan. Part 5, Keluarga yang Tak Tahu Malu. Keluarga Pradana tiba-tiba mendatangi Raka. Mereka berpura-pura akrab. Ibunya menangis,
Revan tersenyum penuh kepalsuan. Mereka meminta bantuan investasi dari perusahaan Alia. Raka melihat semuanya dengan tenang. Ia tahu mereka datang bukan karena kasih sayang. Revan bahkan mencoba merendahkannya di depan keluarga. Alia, ia menyebut. Raka hanya mantan napi yang beruntung. Namun Raka tidak terpancing. Sebaliknya, ia mulai membuka fakta lama. Dokumen penggelapan, saksi, dan bukti yang ia kumpulkan sejak keluar penjara. Revan mulai panik. "Kau tidak akan berani," katanya. Raka hanya tersenyum. "Aku sudah kehilangan segalanya dulu. Sekarang aku tidak takut apapun." Ketegangan memuncak. Part 6, Dendam Sang Jawara. Acara gala perusahaan Alia menjadi panggung terakhir. Semua pengusaha besar hadir, termasuk keluarga Pradana. Raka naik ke panggung, bukan sebagai pengawal, tetapi sebagai direktur keamanan perusahaan. Ia membuka presentasi. Bukti kejahatan lama ditampilkan. Nama Revan muncul sebagai pelaku utama. Ruangan gempar. Revan mencoba menyerang Raka dengan emosi. Namun Raka menahannya dengan gerakan cepat. Membuat semua orang menyadari kemampuan sebenarnya. "Aku masuk penjara demi keluarga," kata Raka. Tapi keluarga itu tidak pernah ada. Polisi yang sudah disiapkan datang. Revan ditangkap. Ibunya terdiam. Semua orang kini mengetahui kebenaran. Raka menatap langit malam setelah acara usai. Dendamnya bukan lagi kemarahan, tapi penutup luka lama. Alia menggenggam tangannya. "Sekarang semuanya selesai," katanya. Raka mengangguk. Ia bukan lagi korban. Ia adalah jawara yang lahir dari penjara. Dan kisahnya baru saja dimulai.